Karya seni rupa dua dimensi adalah kegiatan proses menggunakan alat dan bahan tertentu melalui keterampilan teknik berkarya seni rupa untuk memvisualisasikan gagasan, pikiran dan/atau perasaan seorang perupa pada bidang dua dimensi. Dalam berkarya seni rupa kita harus memahami konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik. Sebelum melanjutkan ke bagian yang lainnya, silahkan perhatikan dan analisis poster ini. 1. Konsep karya seni rupa. Konsep adalah gambaran awal tentang sesuatu atau disebut sebagai teori awal yang mendasari suatu kegiatan aktivitas. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda mengenai seni rupa. Terciptanya karya seni melalui beberapa tahap yang tidak dapat terpisahkan, yakni sebagai berikut. A. Konsep seni yang berada dalam tahapan aktivitas jiwa. Proses pembentukan ide berasal dari penangkapan perasaan terhadap alam sebagai objek yang berinteraksi, mereaksi dengan pertimbangan cita dan rasa seni seseorang. Hal ini memunculkan ide seseorang untuk diekspresikan ke dalam karya seni. B. Proses ekspresi atau proses penuangan ide. Proses ekspresi atau proses penuangan ide ke dalam bentuk atau wujud karya seni adalah memuat tentang kreativitas masing-masing seniman atau pencipta seni, proses ekspresi atau proses perwujudan atau visualisasi. Oleh karena itu, konsep berkarya seni rupa sangat baku dan merupakan penentu terciptanya karya seni. Setiap orang mempunyai konsep seni yang berbeda sehingga memunculkan gaya atau aliran seni yang berbeda pula. Konsep seni rupa meliputi hakikat seni rupa, aspek-aspek karya seni rupa dan ragam seni rupa. Fungsi seni rupa, mitologis, religius, edukasi, psikologis, ekspresi personal, praktis, sosial, ekonomis, komunikatif, dan budaya. Karakteristik seni rupa ditandai oleh sifat utama seni rupa adalah sebagai objek maupun wahana pengembangan kreativitas, bersifat terbuka dan bebas, mengakomodasi pembaharuan dan berbagai kecenderungan praktek seni rupa yang pluralistik serta dipengaruhi kondisi dan situasi sosial, politik, dan budaya. Sifat khusus lainnya dari seni rupa adalah sifat relatif atau tidak absolut. Dengan kata lain, pengertian seni rupa seperti halnya seni bersifat majemuk, dinamis. Konsep seni rupa berkembang sejalan dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Aspek-aspek dalam seni rupa yang terdiri dari A. Wujud dan isi dalam seni rupa. B. Media dalam seni rupa. C. Subjek material teknik dalam seni rupa. 2. Unsur-unsur seni rupa. Garis. Garis adalah dasar dari semua gambar dan produk. Di samping ini contoh-contoh garis yang digunakan untuk membuat berbagai efek dan variasi. Bentuk harmonis. Bentuk harmonis, laras adalah bentuk yang merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dasar serupa atau sejenis. Bentuk kontras adalah bentuk yang tercipta dari gabungan bentuk-bentuk yang satu sama lain bersifat kontras, bertentangan. Misalnya lengkung dan lurus. Tekstur adalah sifat permukaan bahan, material yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan oleh panca indera kita. Sifat tekstur keras, kasar, lembut, halus. Warna primer artinya warna utama, ditambah dengan putih dan hitam, adalah merah, kuning, dan biru. Warna sekunder artinya warna turunan kedua. Warna-warna seperti hijau adalah bercampurnya dua warna primer di kedua sisinya, yaitu kuning dan biru. Warna tertier artinya warna turunan ketiga, dibuat dengan mencampurkan warna primer dan warna sekunder. Misalnya warna kuning orange adalah campuran dua warna kuning dengan orange. Kontras yang paling kuat terjadi di antara dua warna berseberangan, berlawanan di dalam lingkaran warna. Contoh warna kuning dan violet. Warna-warna ini biasa juga disebut sebagai komplementer, warna-warna yang saling mengisi atau satu sama lain memiliki intensitas yang sama. Kuat terhadap tangkapan mata jika ditampilkan bersama-sama. Yang disebut dengan warna-warna harmoni adalah yang dalam lingkaran warna keduanya berada dalam urutan terdekat. Misalnya warna kuning orange dengan kuning, atau kuning dengan kuning hijau. Berikut adalah contoh perpaduan antara titik, garis, bidang, dan warna yang tersusun menjadi komposisi harmonis. 3. Prinsip berkarya. A. Kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri.
B. Keseimbangan, balance, berhubungan dengan berat ringannya suatu karya seni. Karya seni diatur agar mempunyai daya tarik yang sama di setiap sisinya. C. Irama atau ritme, merupakan pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur dan terus-menerus sehingga mempunyai kesan bergerak. D. Komposisi, merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar keindahan dari sebuah karya seni. E. Proporsi, bertanggung jawab membandingkan bagian satu dengan bagian lainnya sehingga terlihat selaras dan enak dipandang. F. Pusat perhatian, disebut juga prinsip dominasi adalah usaha untuk menampilkan bagian tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat menonjol atau gampangnya terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. G. Keselarasan, harmoni adalah prinsip guna menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. H. Gradasi, merupakan susunan warna berdasarkan tingkat perpaduan berbagai warna yang digunakan di dalam karya seni secara berangsur-angsur. I. Kontras, mengatur perbedaan dari dua unsur yang berlawanan, perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran sehingga karya seni tidak terkesan selalu lama. 4. Bahan. Bahan yang digunakan untuk berkarya seni rupa dua dimensi reklame seringkali dari bahan kertas plastik, cat, solvent dan bahan sejenisnya. Seti. Bahan memiliki ciri dan karakter masing-masing. Seorang seniman akan memperhitungkan karakter bahan sesuai permintaan konsumen, sehingga kepentingan konsumen dapat terakomodir. 5. Teknik. Teknik pembuatan karya seni reklame pada masa sekarang ini lebih banyak menggunakan teknik digital. Ada beberapa software aplikasi yang dapat digunakan, di antaranya CorelDRAW, Photoshop, Photopaint, Illustrator, Paint, dan software sejenisnya. Masing-masing seniman memiliki metode dan karakter dalam mendesain. Aplikasi yang digunakan juga memiliki karakter dan kelebihan kekurangan masing-masing. Teknik manual adalah pengerjaan reklame dengan menggunakan mawal tradisional. Seniman harus menggambar pada media yang diinginkan. Teknik manual memerlukan kepekaan estetis yang baik, penguasaan unsur seni dan prinsip seni serta memahami fungsi dan tujuan penciptaannya. A. Teknik akuarel, sapuan basah. Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Hasilnya berupa gambar yang transparan karena menggunakan sapuan tipis dalam menggores. B. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. B. Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. C. Teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau gradasi. D. Teknik siluet blok. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet. E. Teknik plakat. Teknik plakat yaitu cara menggambar menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. F. Teknik semprot. Teknik semprot yaitu cara melukis dengan cara menyemprotkan bahan cat air menggunakan sprayer. Untuk melukis dengan teknik ini harus hati-hati untuk setiap poin lukisnya. Contoh lukisan teknik semprot yaitu gambar poster. G. Teknik cetak saring. Teknik cetak saring adalah teknik membuat gambar dengan menggunakan cetakan kain screen, yang biasa disebut dengan istilah sablon untuk memperbanyak mengadakan gambar dengan jumlah tertentu dengan kualitas yang sama. H. Teknik kolase. Teknik kolase adalah teknik melukis yang dilakukan dengan memotong kertas menjadi bagian kecil-kecil lalu potongan kertas tersebut kita tempel pada bidang lukis sehingga membentuk lukisan. I. Teknik digital. Teknik digital adalah teknik menggambar yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer yang biasa disebut dengan istilah desain grafis. Perangkat teknik digital menggunakan aplikasi tertentu dalam komputer dengan akurasi ukuran, warna, bentuk dan hasil yang cukup tinggi. Rangkuman. Karya seni rupa dua dimensi reklame mengandung unsur seni rupa secara umum, yaitu titik, garis, bidang, ruang, warna, bentuk dan tekstur. Setiap unsur memiliki peran dan pengaruh masing-masing pada karya seni.
Keindahan sebuah karya seni ditentukan oleh penataan komposisi yang harmonis dari setiap unsur yang ada. Point of value akan mudah ditemukan penikmat ketika unsur-unsur yang digunakan mampu menghipnotis penonton.